Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Masih semangat kan? Masih, Bu. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19. Maka dari itu kita perlu menjaga jarak, memakai masker, dan satu lagi apa? Mencuci tangan. Gitu. Semangatnya mana nih? Semangat suaranya. Iya, Bu. Sehat semua kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas mengenai analisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kalian mulai berdiskusi antara kelompok 1 dan kawan-kawan serta kelompok 2 dan kawan-kawan. Sudah saya bagi ya. Kelompok 1 mana suaranya? Saya, Bu. Saya, Bu. Ayo, bisa dimulai dari diskusinya. Saya beri waktu kurang lebih 15 menit untuk berdiskusi. Delva, menurut kamu tesis ada di paragraf berapa ya? Ada di paragraf 2. Oh iya, Miska, menurut kamu argumentasi ada di paragraf berapa sih? Argumentasi di paragraf 2. Tania, menurut kamu penegasan ulang ada di paragraf berapa? Biasanya penegasan ulang ada di paragraf yang terakhir. Kaidahnya ya. Delta, apa namanya? Nominanya ada di paragraf berapa? Ada di paragraf 1. Apa aja? Tumbuhan dan hewan. Ayo, selain nomina ada pronomina. Tania, menurut kamu pronomina ada di paragraf berapa? Paragraf 2, yaitu kebutuhan katanya merujuk pada adjektiva itu ada di paragraf berapa ya? Ada di paragraf 2. Bukan di paragraf 2, tapi di paragraf 1. Contohnya bumi, habitat, dan alam. Nah, kaidah yang terakhir yaitu konjungsi. Ada di bagian berapa? Ayo. Paragraf 1 bukan? Ya, contohnya apa aja? Yang adalah serta dan sedangkan. Ya. Nah, kelompok 2 mana nih suaranya nih? Hadir, Bu. Silakan berdiskusi kelompok 2. Ina, menurut kamu tensis ada di paragraf berapa, Tit? Tensis ada di paragraf 1, Tis. Tis, menurut kamu argumen ada di paragraf berapa? Ada di paragraf 2. Kalau argumentasi itu ada berapa di dalam cerita tersebut, Fit? Ada 2, Tis. Tis, menurut kamu penegasan ulang ada di paragraf berapa? Kalau menurut aku penegasan ulang itu ada di paragraf terakhir, Tin. Untuk analisis kaidahnya itu kata benda ada di paragraf berapa sih, Tin? Ada di paragraf 2, Tis. Contohnya manusia. Oh. Kata ganti orang itu ada di paragraf 3 nggak sih? Iya, Tis, benar. Contohnya kita, ya kan? Ya, kita. Kata kerja itu ada di paragraf 2 bukan? Ya benar, Tis. Tis, kata keterangan ada di paragraf 3 bukan sih? Iya, ada di paragraf 3. Contohnya Indonesia sama Jepang. Kalau kata sifat ada di mana? Kata sifat ada di paragraf 3, Tis, yaitu sangat jelas.
sih, Tin? Ada di paragraf 1, yaitu yang adalah dan bakat ya. Bakat bukan sinis. Bukan deh kayaknya. Menurut aku contohnya itu bahwa oleh yang aktif sama dengan Tin. Oh iya, Tis. Ada kendala di kelompok 1 atau kelompok 2? Tidak ada. Ya baik, nanti dipresentasikan ya. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Sambil kalian membuat PowerPoint-nya ya. Saya tunggu kurang lebih 5 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan yang mau presentasi kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu. Ya, biar adil kelompok 1 dulu ya. Nah, oke. Kelompok 1 silahkan dibuka PowerPoint-nya. Ingin mempresentasikan hasil analisis struktur teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan. Dimulai dari Aloysius Dika. Ya, di sini saya akan membacakan hasil analisis struktur teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan. Yang pertama, pernyataan kenapa bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nama masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuh dan hewan, kerusakan habitat alam, serta tingkat polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kedua, argumentasi 1, pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, dan 241 gempa bumi, 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh kerusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Yang kedua, Yang kedua, argumentasi 2, bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana. Misalnya, banjir di Jakarta pada Februari 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan kerusakan lingkungan dan bencana alam. 3. Penegasan ulang. Masalah dilakukan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi kelima masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambahnya buruknya kondisi. Hasil analisis kaidah kebahasaan teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan. Diskusi kami, analisis struktur teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan. Yang ke-1 ada tesis. Bumi saat ini sedang mengalami berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat, dan serta peningkatan populasi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan populasi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua ada argumentasi. Yang ke-1, para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam, atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam satu nomina ada di paragraf 1. Contohnya tumbuhan dan hewan. Yang kedua ada pronomina ada di paragraf kedua. Contohnya kebutuhannya, katanya merujuk pada kata generasi. Ketiga ada verbal ada di paragraf 1. Contohnya menghadapi dan menyelesaikan. Yang keempat ada adjektiva ada di paragraf 1. Contohnya serius dan besar. Yang kelima ada adverbia ada di paragraf 1. Contohnya bumi dan habitat alam. Yang terakhir ada konjungsi ada di paragraf 1. Contohnya yang adalah serta dan sedangkan. Mari sekarang saya berikan simpulannya agar kalian paham nih tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi pembangunan
bencana lingkungan tersebut. Disimak ya. Saya share dulu. Tesisnya itu terdapat pada paragraf 1. Tadi sudah ada kan, kalian bisa dibaca paragraf 1 itu. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi terdapat pada paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan yang terakhir, ada penegasan ulang atau rekomendasi yang terdapat pada paragraf ke-7 atau paragraf terakhir. Lalu ada kaidahnya. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada nomina yang terdapat di paragraf 1, yaitu tumbuhan dan hewan. Contohnya ya. Lalu ada paragraf 2, yaitu manusia. Lalu ada pronomina terdapat di paragraf 2, contohnya kebutuhannya. Nah, katanya itu yang merujuk pada kata generasi. Lalu di paragraf ketiga ada kata kita sebagai pronomina. Selanjutnya ada verba atau kata kerja. Di paragraf 1 itu terdapat kata menghadapi dan menyelesaikan. Di paragraf 2 ada kata menyimpulkan, memperhatikan, mempertimbangkan, dan memenuhi. Lalu paragraf 3 ada kata menggambarkan. Paragraf 4 kata mengabaikan. Paragraf 5 juga sama nih. Ada kata mengabaikan dan memperhatikan. Di paragraf 6 ada kata mengabaikan juga. Di paragraf 7 ada kata mengatasi dan mencegah. Itulah verba yang terdapat dalam ini ya, teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungannya. Lalu ada adjektiva, kata sifat. Ada di paragraf 1, kata serius dan besar. Paragraf 3 sangat jelas. Paragraf 6 kata tinggi. Setelah itu kita lanjut ke adverbia. Adverbia itu kata keterangan. Kata keterangan itu ada keterangan tempat dan waktu. Paragraf 1-nya terdapat bumi dan habitat alam. Paragraf 3 ada Indonesia dan Jakarta. Paragraf 4 ada tahun 2005 sampai 2006 yang termasuk kata keterangan waktu. Lalu ada kata tempat. Keterangan tempat yaitu hutan. Di paragraf 5-nya ada Jakarta sebagai kata keterangan tempat. Setelah itu ada juga keterangan waktunya yaitu Februari 2007. Selanjutnya ada nih satu lagi di paragraf 6, kata keterangan tempat yaitu Jakarta. Selanjutnya kita lanjut ke konjungsinya. Konjungsinya itu ada di paragraf 1 yaitu yang, adalah, serta, dan sedangkan. Sebagaimana tadi disebutkan ya di presentasi kelompok 1 dan 2. Lalu ada di paragraf 2, kata bahwa, oleh, yang, atau dengan. Di paragraf 3 ada kata pada, sebagai, atau, oleh, dan yang. Lalu paragraf 4-nya ada kata dan, oleh, yang. Paragraf 5 ada kata yang, karena, sebagai, dan. Paragraf 6 ada kata dan, ialah, yang, dengan, serta. Nah, sekarang konjungsi yang terakhir ada di paragraf 7, yaitu yang, meskipun, setidaknya, untuk. Itu. Jadi dikoreksi ya. Tadi saya lihat masih ada banyak sedikit kekurangan lah, kurang lebihnya masih ada kekurangan. Tadi kan jawabannya kurang lengkap saja ya, sudah benar tetapi kurang lengkap saja. Betul nggak nih kelompok 1? Betul. Ya, nah, udah merasa sempurna belum hasilnya? Belum Bu. Ya, oke. Nanti pertemuan berikutnya diperbaiki ya kalau ada tentang menganalisis sebuah teks gitu. Oke Bu. Sampai sini sudah paham? Sudah. Ya, kalau sudah paham, saya akan berikan sebuah evaluasi. Oke, waktunya sudah habis. Ya, sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, alhamdulillah. Ya, tadi kita sudah mengerjakan evaluasi dan nilai tertingginya diraih oleh Zahra Titis. Selamat ya Zahra Titis ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Dan nanti hadiahnya diambil kalau Zahra Titis ke lab ya saat praktek ya. Iya Bu. Ya, jadi pembelajaran hari ini saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.